akan mulai on time. Silahkan. Baik, selamat malam Ibu Bapak, rekan-rekan, adik, kakak, sis, bro yang sudah hadir, udah lewatin 100 nih Pak. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Pam, topiknya menarik hari ini ya, kita mengenai karir kita. Mungkin kita sering dengar teman-teman yang suka curhat, karirnya mentok, nggak naik, dan kayak gini-gini aja gitu keluhannya, dan banyak juga yang suka mengeluhkan dengan atau menyalahkan perusahaannya, dan lain-lain. Mungkin Pak Pam bisa memberikan pencerahan ke kita sebenarnya untuk bisa karir, bisa melejit, apalagi Pak Pam ini, apa sih rahasianya gitu. Silakan Pak Pam. Terima kasih banyak Mbak Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mulai. Oke, apakah sudah mulai bisa melihat screen saya? Siap, sambut. Bisa. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Good. Selamat Bisa, malam. Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tema hari ini ada sebelum saya mulai, saya langsung aja to the point bahwa kalau sesuatu dalam berarti dia bekerja keras, memplanning, terus-menerus belajar, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Berarti kalau ada orang yang berhasil dalam karirnya, maju terus, dia beberapa tahun dipromosi, dan naik terus jabatannya, dan pendapatannya naik, dia harus berterima kasih kepada siapa? Dirinya sendiri. Bukan pada HR. Yang bekerja keras dia sendiri. Mungkin perusahaannya membantu, mungkin HR-nya membantu memfasilitasi. Kalau dia tidak mengambil inisiatif, tidak mungkin bisa berhasil. Jadi, the only one responsible for the career. Kalau ngomong pilot, kenapa saya ngomong pilot? Karena pilot disiapkan oleh mekanik. Mesinnya dicek oleh para montir pesawat. Dikasih tahu oleh petugas airport. Dibantu oleh radar, dibantu oleh sistem. Tapi kalau pilotnya tidak menyalakan mesin, tidak akan pernah jalan, tidak akan pernah terbang. Dan konsep itulah yang mendasari diskusi kita hari ini. Ingat baik-baik, saya mulai, kalau Anda berhasil dalam karir Anda, atau kalau ada orang lain yang berhasil dalam karir, yang harus dia ucapkan terima kasih adalah dirinya sendiri. Berarti sebaliknya juga benar. Nah ini nih, ujung-ujungnya nggak enak. Teman-teman saya selalu bilang, kalau ngomong sama Pak Budi, ya, pertama dilambungkan dulu, habis itu dicemes. Pertama dipuji dulu, setelah itu baru dicela. Ini nih, berarti mohon maaf, kalau karir Anda mentok, karir Anda tidak maju-maju, yang Anda salahkan juga adalah, maaf, diri Anda sendiri yang ada di dalam cermin. Jangan pernah lagi menyalahkan perusahaan. Jangan pernah lagi menyalahkan bos. Jangan menyalahkan HR, because in the end of the day, you are the only one responsible for your career. Dan itu saya amati. Saya sudah bekerja dalam bidang human resource, pengembangan karir ini selama 20 tahun hidup saya. Dan saya mengamati dua macam orang. Ada orang yang winner, ada orang yang sukses. Saya kenal banyak CEO dalam karir saya. Saya sampai kenal ada 30 miliar setahun. Saya kenal banyak orang-orang yang sukses dalam karir. Dan setiap kali saya tanya, jawabannya, because I take care of my career. Karena saya memimpin dan mengembangkan karir saya sendiri. Dan sebaliknya, maaf, orang-orang yang gagal dalam karirnya. Karirnya mentok, nggak maju-maju. Setiap kali saya tanya ke mereka, jawabannya adalah, perusahaan gue payah nih, karirnya nggak jelas nih, HR-nya pilih-pilih nih,
bosnya pilih kasih, nggak fair nih. So in the end of the day ada dua macam manusia, the winner and the loser. The winner focus on working hard. The loser focus on complaining. BMW, bitching, moaning, and whining. Pilihannya ada di tangan Anda. Mau jadi winner atau mau jadi loser. Mau jadi yang sukses apa mau jadi yang mentok. Itulah kenapa sharing ini saya kasih nama Be the Pilot of Your Own Career. Jadi pertama kita semua harus menyadari ya, gimana kita domain highly able bilang with bukan dan di end-nya bukan kalau pensiun terlalu jauh di ke depan saya bukan dalam kaya bergerak negara di mana berarti perusahaan has to my plan is every year. Kalau 72 zamannya orde sananya pelita pembangunan 5 tahun udah kelamaan sekarang 3 tahun. Nah, berarti mikir dari sekarang kalau Anda engineer apa jadi project manager. Kalau yang saya lakukan secara pribadi adalah saya tahu 3 tahun lagi saya mau kemana. Work hard dengan 2 konsep. 1, deliver today, bekerja sebaik mungkin dalam apa yang saya for the future. Artinya saya juga mempersiapkan diri untuk mencapai cita saya ke depannya. So everybody di sini harus tahu tuh lagi mau jadi apa. Setelah 3 tahun lagi mau jadi apa, nanti kita belajar bersama bagaimana ke sana. Tapi ingat, if you don't know your destination, you will be lost. Kalau Anda tidak tahu tujuan Anda, akan stuck. Terus banyak yang bilang ke saya, Pak Pambudi ya, waduh saya malu Pak punya cita-cita mau jadi apa. Ya kalau kecapai, kalau nggak kecapai gimana? Michelangelo, the danger, bahaya, itu bukannya punya cita-cita tinggi dan tidak capai. Yang bahaya adalah kalau punya cita-cita rendah dan tercapai. Cilaka itu namanya. So remember this, Anda harus berani punya cita-cita. Kata mimpi dalam bahasa Indonesia bisa negatif. Sampai ada yang bilang mimpi kali ya. Sesuatu yang positif, aspirasional. Mari kita semua punya mimpi. Ini saya ceritakan karir journey saya supaya semuanya tahu dan banyak di teman saya ada di sini yang mereka juga tahu perjalanan hidup saya. Tahun 68 saya lahir di Magetan, sampai dengan SMA saya ada di Magetan. Tahun 86 saya masuk ke ITB jurusan Teknik Industri. Saya termasuk TI 86. Di ITB saya sebentar, kemudian saya dapat beasiswa pergi ke Perancis. Lihat, tidak ada yang tidak mungkin. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Di Perancis saya belajar computer science, master saya artificial intelligence. Setelah itu saya bekerja dalam bidang engineering. Saya dulu adalah insinyur dalam bidang base station. Kemudian saya menjadi trainer ngajarin masalah GSM dan base station tersebut. Saya bekerja di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Australia. Tahun 2002, Nokia, saya sambil kerja kuliah lagi ya. Di Finland. Setelah itu saya bekerja dari tahun 2000 sumber manusia di Singapura, China, Hong Kong, pernah di Jerman, pernah di Thailand.
Setelah itu tahun 2013 saya pulang ke Indonesia dan menjadi HR Director di beberapa perusahaan. Hidup saya kali ini ya supaya kita semua belajar learning, performing, developing. Pada saat Anda memulai jabatan baru, pasti pada awal Anda belum perform maksimal. Don't worry, nggak usah minder. Di semua tempat selalu begitu. Contoh, saya masuk Citibank, saya nggak ngerti apa-apa tentang banking. Saya bukan orang ekonomi, ya belajar. Sampai saya harus belajar risk management certification yang orang banking tahu, level 1, 2, 3, 4 tes di OJK sana. That's okay. Tahun pertama namanya learning. Setelah itu, you move on to the next phase. Itu setelah belajar, cepat-cepat moving, setelah itu perform. Suatu saat, Anda mulai merasa performingnya maksimal. Anda mulai merasa bahwa belajar lagi untuk di pekerjaan itu. Inilah bahayanya. Karena Anda akan mulai masuk comfort zone. Ada yang bilang ke saya dalam bahasa mereka, kayaknya merem aja udah bisa. What you need to do? Anda segera develop yourself for your next role. Anda sambil kerja, makanya saya bilang tadi ya, deliver today, prepare for tomorrow. Berarti ya pada saat itulah Anda mulai maksimal bekerja, tapi juga mengembangkan Anda. Anda engineer mau jadi project manager, berarti engineer Anda udah maksimal, Anda berarti harus belajar apa yang diperlukan sebagai seorang project manager. Misalnya leadership, management, communication skills. Saya belajar sales, saya belajar bagaimana menjual, bagaimana presentasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda menjadi atasan, nah, tugas Anda ditambah lagi. Bukan hanya develop yourself, tapi develop yourself. Mengembangkan kader Anda, talent Anda untuk menggantikan Anda. Jangan sampai Anda bilang ke bos Anda, bos, saya sudah 3 tahun di sini, time to move on. Nah, saya ingin melangkah ke karir berikutnya. Dan bos Anda bisa aja nanya, lah terus yang gantiin lu siapa? Anda bilang, mana tahu bos, emang gue pikirin. That's the worst answer. The best answer adalah, bos, saya mau move on to my next career. Terus bosnya nanya, yang gantiin itu siapa? Don't worry bos, selama saya bekerja di sini, saya sudah mengembangkan 2 kader saya. Silakan di interview, silakan dites, dua-duanya sama-sama bagusnya. I develop my talent, I develop my successor, supaya mereka bisa menggantikan saya. And it's a win-win solution. Jangan pikir bahwa kalau ada resign, perusahaan nangis. No. Kalau resign dan pergi ke tempat lain, atau menempati jabatan lain di perusahaan yang sama, ingat, jabatan lain itu bukan berarti harus ke perusahaan lain ya, tapi melangkah ke jabatan lain, mungkin di perusahaan yang sama. It's perfectly okay. Semuanya akan senang. Kenapa? Kita lihat. Pertama, bos Anda senang. Karena ternyata Anda mengembangkan anak buah Anda, dan anak buah Anda bisa menggantikan. Mestinya anak buah gajinya lebih murah dari Anda. Berarti bosnya bisa cost saving. Anak buah Anda senang dia dipromosi. Dan kalau anak buah Anda dipromosi, ya nanti anak buahnya dia juga akan ikut senang. Karena salah seorang harus menggantikan dia. Everybody happy. Saya senang. Karena saya senang kenapa? Karena saya dapat kerjaan baru, tantangan baru, challenge yang baru, gajinya mestinya juga baru. That's reality. Saya senang. Istri saya lagi di depannya senang juga. Anda stay di situ. Kalau Anda 6 tahun, 7 tahun, nggak berkembang. Anda juga gedek lama-lama, nggak berinovasi. Bos Anda mungkin senang pada awalnya. Anak buah Anda gedek. Ini si Bapak kapan resign-nya ya, kapan keluarnya? Gimana saya bisa dipromosi kalau si Bapak tidak pernah pindah ke jabatan lain? Nobody.
Nah, makanya sistem karir ini harus berkembang supaya semuanya berkembang bersama-sama and everybody will be. Terutama karena kita berada di dalam new normal nanti. Jadi bagaimana? Belajar dan belajar. Mohon maaf, lihat baik-baik. Sebanyak itu baru 1 lemari. Ada 3 atau 4 lemari lagi. Ikan otak Anda suatu saat pasti akan kembali ke dompet Anda. Anda belajar sendiri, Anda kalau perlu bayar, ikut sertifikasi, ikut beli buku. Setelah itu ilmu Anda akan nambah, berarti market value Anda akan nambah. The investment on education and training adalah investment paling berharga bagi kita. Saya masih ingat, tadi mungkin pada lihat, saya sekolah sendiri MBA di Finland. Saya masih ingat pada tahun 2002, saya membayar utang di bank. Tapi ternyata it was the best investment. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua, invest in your own development. Bayar sendiri, sertifikasi, training, kursus, atau apapun, nanti suatu saat membuat Anda makin pintar dan suatu saat menambah nilai Anda. 2, brave, beranilah ngambil resiko. Saya berani ngambil negara lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tanpa jaminan bahwa itu akan berhasil. That's okay. Banyak yang mau ke sana, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak jalan gimana? No, brave. Bikin connection, be connected. Kenal sebanyak-banyak orang. Kenal itu bukan hanya I do to help you. Di digital mind, semua harus berpikir digital, bukan hanya main WA setiap hari ya, tapi memikir pekerjaan saya yang saya bisa pindahkan menjadi proses digital berapa macam. Berapa yang saya bisa pindahkan ke proses digital supaya saya nggak lagi mengerjakan proyek-proyek manual yang boring. 5, execution disiplin. Nggak ada gunanya ngomong karir kalau yang Anda diharapkan Anda kerja sehari-hari ternyata gagal dan nggak pernah berhasil. Ingat baik-baik, ngomong karir berarti performance Anda harus maksimal. Makanya istilahnya adalah deliver today, prepare for tomorrow. Terus apa kuncinya? Ingat bahwa Anda ini dalam karir mau tidak mau Anda berkompetisi dengan yang lain. Di Indonesia kadang-kadang kata kompetisi ini seolah-olah tabu. Kata kompetisi ini seolah-olah kata haram. Kita nggak mau kompetisi, Pak. Kita maunya kerjasama. No way. Let me tell you this. Kalau dalam sebuah tim ada 10 orang, yang dipromosi cuma 1. Itu kompetisi. Anda kompetisi dengan 10 orang yang lain. Kalau ada performance review yang dinilai A, kompetisinya harus dilakukan dengan sehat. Bukan jegal-jegalan, bukan politik-politikan, bukannya saling menghasut. Berkompetisi ya dengan performance yang bagus. Terus gimana? Untuk memenangkan kompetisi, Anda harus punya diferensiator. Saya kasih pasti punya diferensiator. Kalau nggak ada yang punya diferensiator, mohon maaf, pasti harganya murah. Contoh, ada mobil baru datang di Indonesia dari negara manapun, kalau nggak punya diferensiator, pasti harganya murah. Begitu mereka harganya mahal, pasti dia punya diferensiator khusus. Contoh, enak dipakai, nyetirnya gampang, itu saat mau beli Toyota, ditawarin mobil yang lain yang lebih murah, mau. Karena Toyota punya diferensiator tersebut. Mobil Mercedes, prestisnya tinggi, mesinnya bagus,
sama Mercedes, ditawari pasti nggak mau. With your career, you need to have your own differentiator. Dan mohon maaf, ijazah S1 bahkan S2 sama sekali bukan diferensiator. Orang tua, anaknya lulus S1, pakai jas, pakai kebaya, foto-foto di depan wisuda, Facebooknya langsung penuh. Semua orang bilang selamat ya, semoga Ananda menjadi anak yang bermanfaat agama. Selamat ya. Saya japri ke orang itu dan saya bilang saya ikut bersedih. Karena di Indonesia setiap tahun ada 700.000 sarjana yang lahir. Anda tiba-tiba lulus dan menjadi satu di antara 700.000. Apanya yang harus diselamatin? Saya berduka cita. Karena setelah dulunya dia mahasiswa, setelah lulus dia pengangguran. Pangkatnya tinggian mana? Mahasiswa atau pengangguran? Pada saat itulah dia mulai mencari kerja. Dan pada saat itulah ternyata mencari kerja itu sulit. Ya iyalah. Anda ngandelin S1. Emang di Indonesia 700.000. Makanya yang diterima adalah yang punya diferensiator. Apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Dan ya, makin tinggi nilai Anda. Makanya piramidanya naik tinggi. Ada yang bilang, Pak Pam, saya nggak jelas dengan dua kasus contoh. Saya pernah memberikan speech ini di sebuah kampus universitas yang bukan top di Indonesia. Saya ngomong begitu, dan kemudian ada seorang yang angkat tangan. Pak Pam, saya diferensiator karena saya sebentar lagi akan lulus S1 ekonomi akunting, Pak. Saya bilang bagus, tapi ada 700.000 orang yang begitu. Terus dia angkat tangan lagi. Tapi Pak, saya lancar bahasa Inggris, Pak. 1 dibanding 700.000 naik menjadi 1 dibandingkan 650.000. Ya iyalah, hari gini semua orang juga bisa bahasa Inggris kan? Anaknya ini namanya Rian. Dia, saya gituin, dia baper. Dia pulang, dia mikir lagi. Dia cari nama saya buku. Kemudian dia japri ke saya. Pak Pam, saya sudah punya diferensiator yang lain. Silakan, apa Rian? Dia bilang, saya lancar bahasa Arab, Pak. Dari dulu saya di pesantren. Jadi saya punya 3 diferensiator, Pak. Silakan, apa aja? S1 ekonomi, lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Arab. Bagus, saya hitung sekarang. Kira-kira 1 dibandingkan 50.000. Meskipun saya masih belum ketemu logikanya. Manajemen, bahasa Inggris, bahasa Arab. Gimana nyambungnya ya? Apa jadi pemandu wisata untuk turis-turis Arab yang ke puncak ya? Saya masih bingung. Anyway, dia terusin lagi. Dan Pak Pam, saya sebentar akan kuliah ke Malaysia dan saya akan mengambil S2 perbankan. Ngambil S2 banking, syariah. Wah, keren banget. 2 tahun setelah terjadi diskusi itu dengan saya, sekitar 10-12 tahun yang lalu kemudian, Rian ini pulang kembali ke Indonesia. Dan lihat baik-baik. Sekarang si Rian ini punya S1 manajemen, punya S2 syariah banking, English, bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arab jago, punya pengalaman tinggal di luar negeri. Coba tebak, di antara semua orang se-Indonesia 12 tahun yang lalu, kira-kira berapa orang yang punya diferensiator seperti ini? 50 nggak nyampe. Yang ngelamar di semua bank syariah di Indonesia, 10 ngelamar, 10-10-nya diterima sebagai manajemen trainee. Dia kerja di bank itu, salah satu bank ini nggak nyebut, nanti dikira pesan sponsor, kecuali Coca-Cola, kebetulan saya minum. Siapa namanya? Rian ini hanya kerja sebentar, 3 tahun di bank itu, langsung dapat pekerjaan di Qatar. Dan alhamdulillah
Rian sekarang sudah menjadi seorang senior manager dalam bank Islami. That's what happened when differentiator. So, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, semua orang apa yang Anda lakukan yang membuat Anda berbeda dengan yang lain. Kalau cuman sama ya udah, jangan komplain kalau gaji Anda rendah, jangan komplain kalau karir Anda nggak naik-naik. Anda harus punya diferensiator seperti halnya Rian ini. Dan Rian ini baru tapi berhasil punya diferensiator. So tugas kita apa? Belajar sebanyak-banyaknya, menambah kompetisi sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya kita menambah diferensiator, berarti menambah market value kita. My own case, saya punya kompetensi ijazah dalam bidang computer science. Saya menguasai multi internasional. Saya pernah bekerja di bisnis yang berbeda-beda, di negara yang berbeda-beda. Saya punya HR expertise. Saya fluent dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Perancis. Tambah, saya punya multicultural experience. Tahun 2009, saya kerja di Beijing. Telkomsel tiba-tiba terjadi pergantian, menyatakan kita perlu melakukan transformasi SDM. Coba carikan satu orang yang mengerti bahasa, mengerti HR dengan bagus, mampu berkomunikasi bahasa Indonesia dan Inggris, orang HR yang ngerti teknologi dan komputer, syukur-syukur mengerti budaya Indonesia dan Singapura. Karena Telkomsel itu dimiliki oleh Telkom dan Singtel. Mereka cari dengan sulit menggunakan headhunter. Tahu nggak berapa orang yang ngerti HR, ngerti telekom, punya pengalaman internasional, ngerti budaya Indonesia, ngerti budaya Singapura. Ketemunya cuma satu, Pak Pambudi. Jauh-jauh di Beijing ditelepon. Pulanglah saya ke Indonesia. Itulah kenapa kalau Anda punya diferensiator, Anda nggak usah ngelamar, Anda yang dicari. Manchester United itu nggak pernah buka lowongan kerja. Kami perlu goalkeeper. Enggak, mereka nyari sendiri kiper yang bagus. Tahun 2016, Danone Aqua Prancis menguasai dunia HR dan dunia bisnis, menguasai budaya Indonesia dan budaya Prancis. Perusahaan Prancis dan sebagian sahamnya dimiliki oleh Indonesia. Again dicari ketemulah saya. Remember this. Mana? Your differentiator will work for you. Supaya Anda bisa menambah kompetensi Anda, menambah diferensiator Anda, supaya Anda yang dicari. Atau minimal kalau Anda yang melamar, CV Anda akan dilihat, Anda akan mudah mendapatkan wawancara karena Anda berbeda dari yang lain. Semakin Anda berbeda, semakin besar kemungkinan Anda. Berarti you keep learning every day. Apakah saya masih belajar? Sampai sekarang. Lihat, buku saya masih banyak. Dan ya mama juga dengar banget. Oke, dan makanya bagi saya juga, saya harus every day I learn a new thing. Every single thing. Sebenarnya konsep is learning every day. Kira-kira demikian. Tanya jawab. Baik. Silakan. Ada dari Britney dulu, Pak. Britney Tiffany. Ya, mau kan ada tentang differentiator, di mana kita mengidentifikasi kayak perbedaan kita sama yang lain. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi differentiator dalam diri kita? Very good, excellent. Oke. Thank you. Makasih banyak Britney. 2, 1, list your credential. Jadi kalau punya ijazah, punya sertifikasi, punya pengalaman, ditulis. Itu 1. 2, list your achievement. Misalnya ternyata dulu pernah jadi juara lomba pidato, juara nyanyi, juara apa, ketua OSIS atau apapun, ditulis. Nah, hal-hal itu dikumpulkan.
Setelah dikumpulkan terjadi dua hal. Satu, you build your confidence. Anda menjadi percaya diri. That's number one. Kedua, Anda jadi tahu ternyata adanya kekuatan dan ternyata saya memerlukan lagi hal yang di sini. So the power of listing that ada dua. Satu, build your confidence. Dua, understand your gap so you can develop. Nah, setelah itu Anda gabungkan. Don't worry, semua orang pasti punya banyak gap. Tapi gapnya tidak sembarangan yang Anda kembangkan. Makanya it start from your dream. Jadi Britney harus nanya, 3 tahun lagi pengen jadi apa? 3 tahun lagi pengen jadi apa? Nah, dari gap itu yang dibutuhkan untuk job Anda 3 tahun lagi apa, baru dikembangkan. Kira begitu. Good, terima kasih Britney. Bu Meti, ada lagi Terima kasih Pak Pam. Pertanyaan dari Mega Cendra, mungkin Mega Cendra mau tanya langsung ke Pak Pam. Silakan. Ekstra aja karya berusaha mensabotase, menjatuhkan, bahkan kadang atasan sendiri. Yes. Jadi atau mungkin internal kita sudah beroperasi. Bagaimana tipsnya untuk bisa tetap perform dan developing Om Pam? Good, excellent, bagus. Memang kadang-kadang kita berada di lingkungan yang negatif. Kantornya negatif, bosnya negatif, teman-temannya negatif. Don't worry. Saya juga pernah berada di kantor seperti itu. But don't worry about it. Ingat, bodoh. Kenapa? Kalau karir Anda itu urusan Anda sendiri. Kalau Anda dipromosi, buat Anda sendiri, naik gaji yang menikmati Anda sendiri. Nggak usah mikirin yang lain. Tapi di situ saya nggak berkembang. Saya bahkan negara lain atau benua lain. It's perfect. Nah, cara nyarinya gimana? Nih ya, Anda mulai mengembangkan network, mulai membuat diferensiator, dan diferensiator itu ditulis dalam CV Anda, dan Anda kirim. Problemnya satu. Problemnya adalah orang siapa yang kali nggak beruntung. Big boss-nya Aqua sama big boss-nya Bluebird teman baik. Ya pastilah nelpon. Hence kenapa Anda harus menjaga performance Anda. Berarti gimana caranya? Pada saat Anda tidak perform, diam aja, cuekin. Tapi you perform at maximal level. Supaya apa? Supaya Anda dapat rekomendasi yang bagus, supaya Anda segera keluar dari. Tapi kalau Anda, saya nggak males nih di sini, saya capek, saya nggak bisa perform. Nyari kerja, good luck, you will never find a job. The company only want to hire performer. Diganti. Dulu biasa kalau nggak enjoy, performance-nya turun, harus dibalik. Justru kalau nggak enjoy, harus perform bagus, harus bekerja keras, harus semangat, supaya Anda dilirik orang dan Anda bisa keluar dari situ, dapat rekomendasi yang positif. Jelas ya? Jadi, kalau lagi nggak berada dalam situasi itu, satu, usahakan akan memperbaiki tidak bisa, cari opportunity di luar. Sambil cari opportunity di luar, jangan lupa tetap perform maksimal di tempat tersebut. Next, Bu Meti. Bu Meti masih mute. Pak Irsad Nizam mau tanya langsung ke Pak Pam, silakan. Silakan Bapak. Pak Irsad. Ini Pak, Ya, Bapak pernah Om Pam. kecewa? Oh udah on. Halo, Monggo, silakan. Om Pam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Irsad. Ya, just a short question, Om Pam. Silakan. Did you ever disappoint about your career during your journey? How Yes. could you pass and win the situation? Thank you. Alhamdulillah. Excellent. Very good, Pak. Suatu saat saya mengambil langkah besar dalam hidup saya dan saya pindah ke sebuah perusahaan. Ternyata disaster.
beda dengan value saya. Ternyata anak-anak saya tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan tersebut, di negara tersebut. Istri saya sempat agak ikut terkena pressure dan stres, darah tinggi naik. Anak-anak saya harus konsultasi ke psikolog, dan saya sendiri sampai ikut stres. Belum nyampe kantor, badan saya udah gemeteran. Don't worry, kita harus brave. Suatu saat Anda pasti akan mengalami kesalahan seperti itu. Yang namanya kerja nggak mungkin lah. So what did I do? Saya nyampe di situ 6 bulan mulai stres. I will do and perform at my best. Pada saat I do and I perform at my best, ternyata udah coba setahun, 1,5 tahun enggak. So di sini kuncinya. Prinsip saya bukan never give up, bukan jangan pernah menyerah. Itu stupid. Kalau jangan pernah menyerah dan ternyata Anda berusaha, Anda stres, emang mau mengorbankan nyawa Anda atau kesehatan keluarga Anda. Don't do that. Jangan mudah menyerah. So you have to do your best, tapi you need to know when to stop. Apa yang saya lakukan? Nah, saya kemudian segera mencari opportunity lain sambil tetap perform maksimal di situ. Orang-orang di situ nggak tahu bahwa saya stres because I perform at maximum level. Dan itulah kuncinya kenapa Anda harus menjaga semua networking Anda. Setahun saya di situ, saya benar-benar sudah tidak kuat. Keluarga saya juga udah ikut stres. Sampai psikolognya anak saya bilang, Bapak punya kemungkinan lagi nggak pindah ke negara lain? Keluarga. Saya sebar CV saya ke teman-teman saya, ada 3 job offer yang saya dapatkan, dan saya ambil salah satu, kita pindah. So kuncinya Pak Irsad, jangan mengatakan jangan pernah menyerah. Tapi you have to do your best, jangan mudah menyerah. And that's okay. Failure is okay as long as you can move on. Sekarang kita belajar semua dari situ, don't worry, we are very happy. Tapi itu menjadi pengalaman yang paling berharga. And So that's okay. Networking is our asset ya Pak. Alhamdulillah, betul. Makanya ingat tadi kan A, B, C, D, E, C-nya apa? Connection. Oh, Pak Irsad. ya, thank you so much ya Pak. Terima kasih Pak. Harus pindah ke Yes. HR, padahal kan engineer itu mesin, HR manusia, nilainya nggak sama. Gimana cara beradaptasinya, Pak? Wah, benar. Harus dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Betul. So, kalau kerja jadi engineer ngurus mesin, apalagi saya ini komputer. Komputer itu cuma mengenal 2, 10, 10, benar salah, hitam putih. Kalau HR warnanya banyak, abu-abunya aja 50. 50 shades of the gray. Kira-kira begitu. So, gimana? Jangan sok tahu dulu. Kalau namanya learn, berarti Anda duduk, Anda dengerin yang lain, Anda nanya, Anda berusaha mengerti, dan kalau Anda tidak ngerti, Anda nanya ke yang lain. And so, that's the reality. Meskipun sebenarnya ada rahasianya. Waktu saya kuliah komputer, saya pacaran sama jangan bilang-bilang istri saya. But that's the reality ya. Tapi sebenarnya semuanya bisa dipelajari ya dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan, mempelajari, dan bertanya kepada yang lain. Saya punya tante yang dokter di Bandung, dulunya kepala dinas kesehatan, sekarang menjadi kepala dinas informatika atau informasi. And she is doing very well. Dari dokter ngurusi manusia, gantian sekarang mengurusi komputer. Both way are okay, selama Anda punya agility, kemampuan untuk belajar, dan being open mind. Oke, silakan Bu Meti. Ya, Bu Heriani mau nanya langsung ke Papam, silakan. Bu Heriani.
Jadi beliau ASN, Pak. Wah, Pernah melakukan kesalahan. Seolah-olah prestasi-prestasi yang sebelumnya nggak pernah dinilai gitu. Jadi yang salahnya pengaruh. Terus bagaimana ya dia merasa mentok gitu, Pak. Oke, good. Dua mistake. Mistake pertama adalah intentionnya salah. Mohon maaf. Misalnya orang yang korupsi, misalnya orang yang melakukan kecurangan. Kalau yang itu memang salah ditolerir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, integrity, never play with that. Saya pernah karena dia orang itu gajinya 150 juta, dia korupsi 1 juta. Korupsi 1 jutanya apa? Kalau makan malam sama customer diganti kantor. Kalau makan malam sama timnya nggak diganti. Dia makan malam sama timnya, pura-pura naktir tapi diklaim kantor. Di perusahaan itu integrity is number one, saya pecat dia. So, kalau kesalahannya dari integrity biasanya sulit. Tapi saya tahu ibu tidak seperti itu. Kesalahannya adalah niatnya baik, tapi caranya salah dan mungkin tidak mencapai hasil. Don't worry, Bu. Dengan cara seperti itu, apa yang Anda lakukan? Nah, the only thing that you can do adalah, ingat satu, berusaha melakukan itu tetap melakukan yang terbaik. Dua, ingat Bu, manfaat yang kita berikan bukan hanya ada di kantor kan. Ibu bisa bermanfaat bagi yang lain di rumah Anda, di kampus Anda dulu, di tempat kuliah Anda dulu. Lakukan sharing session seperti saya. Kalau perlu mengajar buat anak-anak yatim piatu. Saya kadang kalau Sabtu Minggu pergi ke tempat anak yatim piatu, menghibur mereka sulap sambil memotivasi mereka. Dengan melakukan hal-hal yang positif itu, Bu, lama-lama Anda menumbuhkan sendiri percaya diri Anda. So, lakukan di kantor, sambil melakukan di kantor, lakukan juga dalam lingkungan rumah, lingkungan sosial, atau lingkungan kampus atau sekolah Anda dulu. Thank you. Silakan, ada lagi yang raise hand? Langsung Bapak bisa ambil di chat, Pak. Silakan. Nah, Ini paling mudah. ada yang raise hand dulu ya? Yang raise hand bisa di ini nggak? Apa, Pak? Ada yang raise hand, angkat tangan. Itu mereka mau nanya atau enggak? Silakan, Ibu Nyi Dewi. Silakan Ibu Dewi. Halo. Ya. Ya, iya Pak. Jadi kan ini kan temanya be the pilot of your own career. Nah, suara saya ada Pak, maaf. Sangat jelas Ibu. Oh ya. Nah, jadi bagaimana biar kan kebetulan saya background-nya juga engineering ya Pak ya. Silakan. Cuman komputer juga, cuman saya merasa diri saya itu kurang mampu di bidang tersebut sehingga saya mau terjun ke bidang yang lain, contohnya di bidang marketing karena saya passion-nya di sana, saya sangat tertarik di bidang itu. Nah, akan tetapi orang tua saya lebih lebih menginginkan saya bekerja di bidang yang sama lagi, padahal saya sudah pernah sebelumnya 1 tahun bekerja di bidang tersebut, hanya saja ya itu tadi Pak, jadi nggak betah gitu Pak, jadi karena bukan sesuai yang kita interest gitu Pak. Bagaimana memberi ngerti kepada orang tua sendiri agar mereka tuh ini karir anaknya gitu. Jadi biarkanlah anaknya yang memilih. Gitu. Ya. Good. Terima kasih Ibu Nyi Dewi. Pertanyaan yang sangat jelas. Dan di Indonesia dengan orang tua kita harus menyampaikan ini dengan sopan. Saya pernah tinggal di 7 negara. Kalau di Eropa mereka bilang fuck you mom, I am doing what I am doing now. I don't care about you. Itu bisa. Terus apa yang Anda lakukan? Anda ngomong dengan baik-baik. Bapak Ibu, berikan waktu saya 2 dalam kehidupan saya. Dalam 2 tahun ini saya merasa bahwa sebelumnya saya berkarir dalam bidang itu, tetapi saya tidak perform dengan baik. Kasih saya 2 tahun. Dalam arti saya mau pindah melakukan job yang lain.
Dan kalau dalam 2 tahun itu saya gagal, jangan takut, saya akan kembali ke bidang yang Bapak Ibu lakukan. Kalau saya gagal, saya akan gitu. Tapi kalau di situ ternyata karir saya lebih baik, izinkan saya terus. Saya, ini hidup saya, nanti Bapak Ibu saya juga bilang, emang yang nyekolahin lu siapa? Biaya sekolah lu dari mana? Kasarannya begitu kan? Iya, Nah, berarti kata-katanya harus bagus. Kata-katanya gimana? Kata-katanya dengan bilang, izinkan saya mempunyai 2 tahun dalam kehidupan saya. Nah, nanti 2 tahun Anda mengerjakan itu. Kalau berhasil, bagus, teruskan. Kalau nggak berhasil, don't worry, Anda kembali ke bidang yang lain. Mungkin orang tua Anda benar. Ya, kalau begitu. Jelas, Pak ya? Ya, jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Next. Dari chat ya Pak. Saya Monggo. direktur dari satu BUMN. Bagaimana menemukan self-driven dan membangun diferensiator karyawan, terutama yang muda-muda, agar membangun engagement karyawan pada perusahaan, loyalitas, tugas, serta pada atasannya. Bagus. Wah, keren banget. Terima kasih. Ada seorang apa namanya? Ada seorang direktur dari BUMN, bagaimana memberikan pengertian supaya mereka juga self-driven. Alhamdulillah. Good. Gimana? Oke, let me tell you this. Berarti ya, yang Anda harus lakukan adalah bahwa first thing first, yang namanya anak buah atau anak-anak, itu sulit kalau diomongin. Yang paling bagus adalah example. Berarti Anda benar menurut example tersebut. Anda pengen mereka belajar, Anda juga harus belajar. Anda pengen Anda mengembangkan ilmu Anda, mereka mengembangkan ilmu, Anda mengembangkan ilmu. Anda pengen mereka sharing, Anda mulai dengan diri Anda sendiri sharing. 1. Don't tell. Jangan ngomong dulu. Pertama kali lakukan, do it, give a example. Baru setelah itu Anda omongin. Itu 1. Kedua, metode bahwa kita ngomong di depan semua orang dan didengarkan sudah tidak berjalan. Yang lebih berjalan adalah dengan one-on-one. Apa yang dilakukan kalau one-on-one? Nah, di anak buah Anda, tim Anda yang senior untuk menjadi coach yang bagus. Banyak. Lalu Tikmi dan Bu Moti ya juga bisa organize sama saya mentraining para atasan bagaimana menjadi coach yang baik. Karena coach itu nggak ngomong, coach itu dengerin. Nah, setelah mereka meng-coach anak buah, nanti mereka akan terbikin emosional engagement tersebut. Sebenarnya anak-anak itu jarang sekali meninggalkan organisasi. Tetapi seringkali ya mereka itu sebenarnya meninggalkan bos. Membuat baik dan bisa membantu mereka. Jadi jawabannya adalah 1, give them a good example. 2, train the senior to become coach. Last but not least, coach dan 1 di depan semua orang. Kira-kira begitu. Next, silakan. Raise hand Andi Purnama, silakan. Mau tanya Pak Mam, kalau misal di gaji, kira mana yang harus jadi prioritas Pak? Oke. Rahasia karir naik, biasanya gajinya juga naik. Dan tapi juga jangan maksudnya jangan lupa diri. Kalau gajinya naik, ya siap-siap aja. Artinya apa? Orang HR menurut jalur HR. So, HR director. Kenapa? Karena HR director yang bagus menguasai sales, mengerti finance. Jadi idealnya melakukan tour of duty dan mengerjakan hal yang lain. Nah, selama
dulu. Jadi kadang-kadang gajinya langsung naik. Mungkin jalan di tempat dulu 2-3 tahun lagi. It's okay. So yang dipentingkan apa? Yang dipentingkan ingat Anda punya cita-cita tadi kan. Dream-nya apa? Untuk mencapai dream itu Anda harus belajar. Belajarnya tentu saja bukan hanya dari buku, bisa jadi dari coach, bisa jadi dengan juga dari coach, bisa jadi juga dengan mengerjakan itu. Saya pernah jadi sales, saya pernah jadi engineer, saya pernah jadi trainer. Nah, itulah kenapa pada saat kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang lain, gaji Anda jalan di tempat dulu. Don't worry about that. So what I am saying, fokus priority adalah bagaimana Anda mencapai cita-cita. Setelah itu, Anda mengembangkan kompetensi. Silakan. Terima kasih Pak Bam. Oke, silakan Toso. Monggo Pak. Selamat malam Pak Pambudi. Selamat malam Pak Triko. Saya pertama ucapkan terima kasih ya atas sharingnya. Jadi ini banyak sekali insightful-nya. Dan ini masih gratis gitu. Saya luar biasa terima kasih sharing ilmunya Pak Pambudi. Insightful sekali. Jadi pertanyaan saya begini. Ketika kita berada di suatu tempat yang itu sesuai passion kita, tetapi kondisi atasan kita itu mungkin tidak inline dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita punya engagement yang kuat dengan perusahaan tersebut karena kita punya passion yang kuat di perusahaan tersebut. Nah, dalam mohon maaf ini saya usia masih muda, di bawah 40 tahun. Alhamdulillah. Jadi untuk melangkah butuh sebuah yang namanya mentor kan gitu. Betul. Nah, seringkali ketika kita mau memilih mentor itu berat karena kan ada namanya office politik di dalam sebuah organisasi itu. Nah, ini gimana ya Pak untuk menemukan mentor yang tepat? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mengakses kondisi kita sekarang. Kemudian kita sudah tahu 3 tahun ke depan kita ingin menjadi seperti apa pada posisi apa. Sehingga kita mengetahui gap yang ada di poin C tadi. Kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kita harus seperti apa action-nya. Nah, ini kita action-nya ambil itu ternyata tidak menuju ke arah kemudian untuk naik menjadi posisi yang lebih atas, saya harus memiliki kemampuan manajerial. Betul. Nah, seringkali saya ingin menambah knowledge, ambil S2 seperti kebanyakan orang. Tapi menjadi pertanyaan, apakah dengan mengambil S2 itu akan menjadi diferensial ya untuk posisi itu? Bisa jadi apa yang saya ambil sekarang, action-nya ketika kita sudah tahu gap-nya, itu ternyata kurang tepat gitu. Nah, itu Pak. Mentor yang bagus. Pertama, mohon maaf, mentornya juga pilih-pilih Pak. Dan semakin tinggi mentornya, dia juga nggak ngambil sembarang orang. So what you can do Pak? Iya Pak? Apam lagi ada masalah dengan sinyal. Sinyalnya kurang, lagi trouble. Tunggu ya Ibu Bapak. Saya telepon beliau ya.
Nampaknya tidak aktif. Tunggu. Halo, bisa dengar saya lagi? Sekarang dengar, Pak. Oke, maaf. Saya wifi-nya tethering dari handphone, everything running well. Baterai handphonenya habis, sekarang lagi dicas. Untung langsung bisa jalan. Mohon maaf. Oke, good. Jadi Pak, yang Anda perlu lakukan, nah tadi adalah Anda harus memperbaiki performance Anda semakin tinggi ya. Dengan cara 3 ini, effort, result, impact. Artinya usahanya harus lebih bagus dari yang lain. Datang lebih pagi, pulang lebih malam. Resultnya harus lebih bagus. Impact kepada bisnis harus lebih bagus. Anda lakukan itu, lama-lama Anda akan dilihat mentor Anda. Itu 1. 2, apakah Anda perlu kuliah? Tidak, Pak. Saya sendiri ya belajar MBA, contoh sederhana. Saya belajar MBA, perlu buku juga bisa. Contoh, MBA itu misalnya 18 modul, marketing, penjualan, dan yang lain sebagainya. Kalau Anda disiplin, Pak, nggak usah kuliah MBA, beli 18 buku, Pak. 1 buku marketing, buku penjualan, buku strategi, buku finance. Anda baca sendiri kalau telaten, setelah itu Anda tanya ke teman Anda. Dengan itu Anda bisa. Tapi Pak, ingat, Anda bisa sendiri semua yang ada di buku. Tapi Pak, mau nggak mau kalau Anda mau naik level ke atas, Sinyalnya bermasalah lagi, Ibu Bapak. Tunggu ya. udah bisa dengar saya lagi? Sudah. Mohon maaf. Anyway, saya ulang lagi ya. Berarti Anda harus, kalau Anda engineer, Anda nggak akan bisa naik hanya dengan engineering skills Anda. Anda tetap harus belajar finance, misalnya. Apa harus mengambil yang namanya multidisiplin kompetens. Terima kasih. Next, dari chatting atau langsung? Langsung Pak, dari Pak Ewin Mardana, silakan. Monggo Pak Ewin Mardana, silakan. Bahasa Indonesia aja Pak. Kalau bahasa Jawa, Kromo, Inggil, yang lain nggak ngerti Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Pam. Ini boleh saya pengen nanya ini ya. Kan ini approach-nya ini untuk pengembangan individu gitu. Bagaimana bisa nggak dikembangkan jadi pengembangan tim gitu. Jadi kalau kita ingin performance tim itu bisa berkembang, kemudian ya karena kebetulan saya dan istri sedang merintis TK gitu ya. Jadi ada yang memadukan kurikulum Indonesia dan kurikulum Jepang di Jogja. Dan ini kan kami juga butuh SDM nanti juga. Kalau SDM-nya sudah terbina, ya pengennya jangan pindah ke tempat lain gitu. Betul. Timnya makin kuat, kemudian makin dikenal dan bisa performnya bagus gitu. Seperti itu. Bagaimana kira-kira perbedaannya antara approach untuk individual dan approach untuk tim itu, Pak? Oke, terima kasih Pak Ewin. Good, keren. Approach-nya sederhana. Sebagai leader, Anda mengembangkan 3 hal ini. Lead your business, lead your team, lead yourself. Yang ini tadi kita omongin lead yourself. Yang ini adalah, yang Anda omongin adalah lead your team. Dalam arti lead your team, apa yang Anda lakukan? Nah, tanyakan. Kalau Anda jadi gurunya itu, apa yang membuat dia akan join di TK Anda, di perusahaan Anda? Apa yang akan membuat dia termotivasi dan perform dengan baik? Setelah itu, apa yang akan membuat dia stay? Sinyal lagi, Bu Bapak. Tunggu ya.
Oke, sudah bisa dengar saya lagi? Sudah. Mohon maaf, ini akhirnya udah bisa di-charge. Semoga sekarang udah jalan. Mohon maaf. Oke, good. Where are we? Oh ya, Pak, pertanyaannya adalah apa yang membuat anak buah Anda mau join Anda, mau perform dengan baik, dan mau stay? Itu pertanyaan. Anda harus menjawab pertanyaan itu. Kalau hubungan baik dengan mereka, ramah, nggak suka bentak-bentak, nggak suka marahin. Satu. Dua, reward. Mohon maaf. Welcome to Indonesia. UUD. You pay peanut, you get monkeys. Anda mau yang terbaik, ya Anda harus membayar mereka dengan baik. Jadi, kalau nanti mereka cari ya. Layer ketiga adalah achievement and development. Mereka merasa bahwa mereka prestasinya dihargai dan mereka dikembangkan bersama. Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan karir mereka? Jadi jawaban pada itu adalah 1, relationship bagus. 2, reward kompetitif. Belum tentu yang paling bagus, tapi minimal sesuatu yang baik dan membuat mereka happy. 3, bagaimana Anda akan mengembangkan dan mendidik mereka. Jangan cuma Anda dan istri Anda yang makin pintar, tapi mereka juga harus makin lama makin pintar. Demikian. Next, Bu Meti. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Pak Irfa, silahkan mohon tanya langsung Pak Pam. Monggo, silahkan. Irfa F. Rizal. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah banyak banget ya tadi sebenarnya dari teman-teman semua. Ini saya ada 2 hal ini. Yang pertama terkait dengan peningkatan karir. Jadi saya sebelum kepala 3 itu berpikirnya fast moving gitu. Misalnya maksimal 2 tahun naik, 2 tahun naik, 2 tahun naik gitu. Tapi ketika sekarang kadang-kadang saya mulai berpikir terus akan sampai kapan gitu seperti ini. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya sudah mulai berpikir misalnya batas usia sekian sudahlah stay. Nah, kalau barusan saya nyimak dari Pak Pam itu kan sepertinya terus menerus ya, never ending learning lah, never ending improve gitulah. Nah, itu menurut Pak Pam itu ada tidak batasan untuk kita sudahlah stay saja, kasarannya sampai pensiun aja lah dari batas usia sekarang sampai sekarang gitu. Itu yang pertama. Betul. Terus kemudian yang kedua, tadi sempat disinggung ketika ada yang tanya, Pak Pam menanggapi bagi beberapa rekan-rekan HR yang karirnya linear, jadi lulusan psikologi atau lulusan hukum, langsung jadi HR staff, officer, dan sebagainya, dan seterusnya sampai kemudian HR manager, flat. Walaupun meningkat, tapi relatif flat. Nah, rekan-rekan yang seperti ini kan untuk kemudian tadi disampaikan sampai level HR director itu kan cukup susah tuh. Rata-rata itu memang yang saya perhatikan tuh mentok di HR manager atau GM lah kalau yang flat kayak ini. Bagaimana caranya kita bisa ondati tadi, karena seperti umumnya sih yang saya perhatikan di perusahaan Indonesia itu kurang begitu wajar ya ketika HR sendiri menawarkan, Pak saya mau pindah misalnya di operation gitu, ekstrimnya kan, itu cukup jarang lah kalau yang saya perhatikan. Nah, kalau boleh tahu bagaimana tipsnya Pak, karena mau nggak mau kalau misalnya sebagai seorang HR, top positionnya itu yang diharapkan ya tentu HR director. Nah, tapi memang yang saya perhatikan sampai saat ini untuk sampai level ke situ hambatannya salah satunya adalah di situ. Gitu Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya jawab. Director adalah member of the board of director yang kebetulan bertanggung jawab tentang HR. Artinya apa? Sebagai member of the board, Anda harus menguasai semua. Anda ngerti penjualan, di HR ini
Orang pemain bola, jago main bola terus, pengen jadi pelatih. Ya nggak bisa. Dia cuma ngerti masalah penyerangan. Nggak ngerti kiper, nggak ngerti bertahan. Kadang-kadang harus pindah dulu. Nah caranya gimana? Sederhana. Bilang Pak, bilang sama bosnya, bos, saya ini HR, saya sudah perform sekian lama sebagai HR, alhamdulillah bagus. Tapi saya pengen mengembangkan kompetensi saya. Menurut saya, untuk mengembangkan kompetensi saya harus pindah ke departemen lain. Dan suatu saat saya kembali ke HR kalau dibutuhkan. Duit. Jarang Pak yang melakukan, ya iya. Makanya jarang yang berhasil. Makanya banyak yang mentok. I did it. Nah, dan semua orang yang berhasil melakukan itu. Berarti Anda harus ngomong ke bos Anda. Tapi juga jangan sampai bos Anda bilang nanti ya, Pak, lah terus kalau Anda pindah, siapa yang gantiin Anda? Emang gue pikirin. Ingat, learning harus sebelum Anda ngomong, Anda udah sibuk mendidik anak buah Anda. Anda sibuk mendidik anak buah Anda supaya pada saat Anda pindah, anak buah Anda ganti Anda. So remember this, ask your boss. Bilang sama bos Anda, bos, untuk mengembangkan signal Anda, untuk mengembangkan kompetensi saya harus Pak, kalau mau pindah ke departemen lain tapi manajemen justru nggak setuju, gimana? Keluar. Berarti perusahaan itu tidak memikirkan karir Anda. Itu pertanyaan dari Bu Putu Aninda. Berarti kalau Anda berada di perusahaan seperti itu, perusahaan itu tidak memungkinkan Anda maju. Berarti perusahaan ingin memeras Anda di level yang situ aja. Don't worry, keluar. Cari kerjaan lain yang lebih concern terhadap pengembangan diri Anda. Ingat, hidup Anda sangat pendek. Anda harus memanfaatkan. Anda nggak mau mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang. That's two. Pertanyaan berikutnya, pertanyaannya yang bagus juga adalah, sampai kapan kita berhenti? Ibu saya mengajari bahwa sukses dinilai dari manfaat yang kita berikan sama orang lain. Apa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bermanfaat bagi apa? Makanya saya pertama kali yang saya pikir adalah satu kerjaan skalanya harus makin lama makin tambah. Contoh, 2013 saya di Citibank ngurusin 4.000 orang. 2016 saya pindah ke Danone Aqua ngurusin 14.000 orang. Setelah 14.000 orang, sekarang saya di Bluebird ngurusin karyawan dan supirnya Bluebird 35.000 orang. Harus bertambah dari segi manfaat. Itu satu. Tapi manfaat kan bukan hanya di tempat. Melakukan ini, tadi ada yang bilang, alhamdulillah, ini gratis pula. And that's free. It's my amal jariah. Seperti saya. Nah, kalau saya nggak kerja, ilmu saya nggak nambah. Kalau ilmu saya nggak nambah, saya nggak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi pada saat yang lain berpikir, kalau bisa saya pensiun umur 40 atau 45 tahun. Nah, kalau saya berharap saya tidak pernah pensiun. I enjoy what I'm doing. Having fun. Justru kalau berhenti ya mungkin saya malah stres. Mungkin istri saya gedek melihat saya tiap hari di rumah. So by doing that, saya bekerja semakin banyak, belajar semakin banyak, dan membawa manfaat kepada orang lain. Next. Ibu Muti, next question. Pak Pam, sekarang kan jam 8.15. Tadinya kita jam 8. Mau perpanjang sampai 8.30 kah? Siap, Pak. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir. Silakan. Baik. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Pak, ini ada pertanyaan dari chat. Kita pengen pindah nih, tapi sama manajemen nggak setuju. Dari situ. Kerjaan, cari perusahaan lain yang mau mengembangkan karir Anda. Saya udah jawab tadi. Ya. Pertanyaan dari Pak Triko. Langsung mau tanya Pak Pam. Silakan Pak Triko. Silakan, monggo. Saya sudah tanya Mbak yang tadi Mbak. Udah ya? Oke, udah ya, ditanya. terima kasih banyak Pak. Sudah cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih. Matur suwun. Kemudian Sebentar, saya lihat lagi.
Pak Yang siapa? Pak Wisnu, raise hand. Ya, selamat malam Pak Pam. Apa kabar? Baik, Ya, alhamdulillah Pak. Pernah berinteraksi sama Pak Pam lebih dari 20 tahun yang lalu waktu Pak Pam pernah jadi pembicara DCS 1800 di STT Telkom. Mungkin Wah, ingat. gile. Saya waktu itu ngajar tentang telekomunikasi, Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Panitianya ngundang Bapak. Oh, Mas temannya Abisun, Pak Gito, Pak ya? Temannya Iya, Pak Gito? betul, saya Alhamdulillah. temannya Pak Gito, sahabatan nama saya di Beijing, Pak. Iya. Oke, silakan. Ya mungkin karena terinspirasi dari Bapak, jadi saya ikut ngekspat juga ini. Saya ngekspat udah 12 tahun yang lalu dari Middle East, kemudian Brunei, sekarang saya di Malaysia. Alhamdulillah dari technical bisa naik, climb up ke senior management. Terus untuk yang sekarang ini saya memutuskan balik lagi ke technical architect ya di telekomunikasi di salah satu multinational company, karena waktu itu saya berpikir bahwa itu passion saya ya, dan memang saya masih menikmati pekerjaan ini. Nah, terakhir ini saya dapat opportunity role di Indonesia, salah satu provider, posisinya juga senior, Pak. Cuma yang saya dengar culture sama itunya di perusahaan tersebut agak-agak ya mungkin ya agak-agak tega lah gitu. Jadi dan passion saya sebetulnya masih di seputaran teknikal. Jadi ya terus kira-kira apakah dengan apakah harus selalu kita harus climb up the career ladder supaya untuk naik lagi ke, apakah selalu untuk naik career ladder itu harus dari sisi manajemen, Pak, atau gimana? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Dua hal untuk menjawab ini, Pak. Satu, tidak harus naik terus, tapi sesuatu harus meningkat. Mohon maaf, ilmu Anda harus meningkat. Berarti kalau dari engineer, Anda technical expertise Anda harus meningkat. Dan itu harus dibuktikan bahwa expertise meningkat, sertifikasi nambah, dan maaf, gaji harus nambah. Ada yang bilang uang tidak penting, cita-cita saya hidup bukan dari uangnya. Mohon maaf. Kalau ada yang bilang uang tidak membawa kebahagiaan, saya kasih nomor rekening saya sekarang, tolong ditransfer ke saya. Tolong pindahkan ke saya. Nanti dari Anda saya akan jadi bahagia. Jadi realitinya, Pak, mohon maaf, market is kompetitif dan market sangat objektif. Kalau gaji Anda naik, berarti kompetensi Anda naik. Nah, banyak orang yang bilang, saya nggak ambisi. Saya stay jadi engineer juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi berarti jangan komplain kalau ilmu Anda nggak nambah. Dan maaf, manfaat yang Anda bisa berikan ke orang lain mungkin juga tidak bertambah. Jadi boleh seperti engineer, tapi ilmu Anda nambah, sertifikasi nambah, expertise Anda nambah, dan gaji harus bertambah. Itu satu. Dua, Anda bilang bahwa Anda pindah ke sebuah perusahaan yang culture-nya mungkin berbeda. Hati-hati, Pak. Kenapa hati-hati? Karena tempat kerja itu seperti kebun binatang. Kalau Anda ikan, Anda jago berenang. Kalau Anda monyet, Anda jago manjat pohon. Kalau Anda kuda, Anda jago lari di padang pasir. Berarti ya, kalau tiba-tiba seorang monyet, seekor monyet dicemplungin kemana? Ke kolam renang atau ke kolam, mati dia. Berarti apa yang Anda lakukan? Pelan-pelan, Pak. Masukin kaki dulu. Jangan kagetan. Siap-siap. Tanya ke orang yang sudah ada di situ. Kalau di situ gimana caranya berkomunikasi dan lain sebagainya. Semua perusahaan punya budaya kerja dan tata cara yang berbeda-beda. Jadi Anda belajarnya pelan-pelan, jangan sampai shock dengan budaya di situ. Don't worry. Seandainya berhasil, alhamdulillah. Seandainya Anda gagal, no worries. Saya tadi bilang kan, brave, beranilah ngambil risiko. Makanya hubungan dengan teman-teman lain tetap dijaga. Seandainya dalam 1 tahun, 1,5 tahun Anda gagal, telepon teman-teman Anda lagi, cari kerjaan di situ. Jelas, Pak?
Alhamdulillah jelas, clear. Terima kasih sekali insight-nya Pak. Dan semoga amal jariahnya makin tambah Pak ini. Ilmunya Insya gratis Allah. soalnya. Matur Terima suwun. kasih Pak Pamudi. Matur suwun. Makasih. Sama-sama. Ya, last question. Ibu Pipit Hayati, silakan nggak mau bertanya. Silakan Ibu Pipit. Ya, terima kasih Pak Pam, Mbak Meti. Pak Pam, saya cerita sedikit. Saya saat ini menjadi leader di salah satu perusahaan asing, ya, PMA, di mana kami memiliki struktur organisasi yang sangat pendek, sangat sekali pendek. Betul. Jadi untuk promotion itu agak-agak sulit kecuali kalau ada yang resign di peringkat atas, ya, di posisi yang lebih atas, sehingga yang di bawah roda karir bisa berjalan. Tetapi ini saya sekarang lagi dilema. Ketika misalnya suatu saat saya mencoba yang teknik PAM itu, di mana saya selain developing diri saya sendiri, saya coba developing tim saya. Tapi karena talent saya agak punya opsinya terbatas gitu ya Pak ya. Betul. Opsi saya terbatas, dan ketika saya salah satu saya coba develop, saya lihat potensi dia di cukup bagus. Saya menjadi punya kesimpulan di mana kalau dia itu bagusnya stay di situ gitu ya, karena kalau dia saya naikin ke atas atau pindah ke tempat lain, jadinya kurang balance karena dia berarti saya harus nunggu dia untuk develop di dia punya beberapa hal yang agak sulit saya develop gitu. Yang pertama, apakah ketika setelah itu saya dianggap gagal gitu ya untuk mendevelop itu. Dan yang kedua, ketika misalnya akhirnya saya decide untuk misalnya kalau saya harus mencari pengganti saya atau mencari pengganti posisi yang lain untuk talent yang lain dari luar, tetapi itu akan menjadikan yaitu tadi roda internal karir itu tidak bergerak. Apakah saya juga itu it's a mistake gitu atau itu bisa jadi hal yang ya mau nggak mau gitu loh Pak. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Bu Pipit. Pertama, yang namanya karir itu adalah tadi saya bilang di awal, tanggung jawab karyawan sendiri. Berarti kalau dia gagal untuk dipromosi, Ibu nggak usah komplain, bukan salah Ibu. Salah dia sendiri yang tidak bisa dikembangkan. Itu satu. Still, as a leader, you have to do your best. Anda harus melakukan yang terbaik. Caranya gimana? Anda harus terbuka sama dia. Memang jumlah jabatannya dikit, tapi saya mau develop kamu. At any point of time, kamu ada apa-apa, kamu yang ganti dia. Kalau kamu bisa. Makanya kamu harus mengembangkan diri. Ternyata dia nggak bisa mengembangkan diri, ya nanti bilang sama dia, saya memberikan kamu kesempatan untuk mengembangkan diri. Bidang-bidang ini yang harus kamu kembangkan. Ternyata kalau kamu tidak bisa, jangan salahkan saya kalau saya ngambil kandidat dari orang luar. Bicarakan dengan terbuka. Saya pengen mendukung, saya pengen komitmen, kamu harus develop. Kalau bisa, kamu prioritaskan. Tapi kalau ternyata bidang-bidang ini tidak bisa kamu kembangkan, maka berarti ya terpaksa saya akan mengambil kandidat dari luar. Kira-kira begitu. Good, terima kasih. Saya akan share screen untuk beberapa closing slide saya. Ada yang harus diingat. Sekarang udah bisa lihat slide saya? Bisa? Bisa. Makasih. Kalau ada ingat dua hal dari sharing saya hari ini, just remember dua hal. Satu, apapun yang Anda lakukan, ingat learning, performing, developing. Belum tentu tahun, itu fase. Satu fase bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung. Tapi ingat bahwa pertama kali Anda harus belajar, setelah itu performing maksimum, setelah itu developing. Jangan performing kelamaan 7-8 tahun di posisi yang sama, perform terus saja,
nggak mendevelop dirinya sendiri. Itu jelas. Jadi learning, performing, setelah itu developing. Developingnya dua. Develop yourself and develop your team. Itu satu. Dua. Effort, result, impact. Banyak yang bilang, saya susah sekali berkontribusi, saya sulit sekali berkembang. No. Kita mulai dengan effort. Kerja keras dulu. Datang paling pagi, pulang paling malam, semua kerjaan diselesaikan. Kerjaannya bos, marketing, di finance. Ada lagi nggak yang saya bisa bantu? Dari effort, moving ke result, hasilnya apa, harus bagus. Setelah itu, impact to the business. Bahwa ujung-ujungnya impact Anda ke bisnis adalah pendapatan naik atau pengeluaran turun. Kalau HR gimana Pak? Kalau semua pegawai happy ya dan semuanya stay, berarti ya nanti pengeluaran untuk merekrut karyawan akan menurun. Nah, semuanya harus mikirin bisnis impact. Dan kalau semua pegawai termotivasi, angka penjualan naik, angka pendapatan akan naik. Tapi kadang-kadang sulit untuk langsung ke impact. Nggak apa-apa. Mulai kerja keras dulu. Datang paling pagi, pulang paling sore. Kerjain yang ada. Bantu temannya. Just remember, career development bukan berarti kita punya resep rahasia yang kalau diminum ternyata langsung manjur dan karirnya naik. Semuanya tetap bekerja keras. Forget motivator yang pada bilang work smart not hard. Semua CEO yang saya kenal bekerja keras secara cerdas dengan ikhlas sampai tuntas. Kira-kira begitu. So, with that, bisa untuk you supaya media dan karir Anda. Terima kasih. Nama saya Pak Budi ya. Sekali dan Ibu karir sampai berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.